Nah, umpamanya detik ini Pak D mau ndadi. Setelah pada detik-detik yang tepat untuk memulai, perhatikan baik-baik ya. Ya kita kecer-kecer seperti itu. Alangkah baiknya kamu sertai dengan jatuh tersungkur, dengan kejang-kejang seperti itu. Nanti seiring waktu, kurang lebih 5 atau 10 menit, pasti sugesti itu akan timbul dalam jiwamu. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Dalam video kali ini Pak D sengaja bikin video di sawah sambil matun pari, sambil matun terong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Anda ketahui konco-konco, kalau di zaman dahulu di sawah seperti ini, orang seperti Pak D andai kata di sawah bawa kamera terus syuting-syuting bikin video, pasti diguyu uang atau ditertawakan uang. Bisa jadi Pak D dianggap uang koplak, uang kocluk, uang gerah polo, dan uang danglong. Karena pada masa itu orang yang layak untuk membawa kamera di sawah bahkan syuting-syuting, kalau tidak bintang film atau artis, pasti diguyu uang. Tapi kalau di zaman sekarang sudah biasa konco-konco. Di sawah bawa kamera, di mana-mana tempat bawa HP Android, selfie-selfie, bikin video dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu Pak D ketemu dengan konco-konco sesepuh-sesepuh, mas-mas tukang slompret, mas-mas panjak, dan juga mas-mas para pembarong, pengganong dan lain sebagainya. Mereka itu ada yang cerita begini, walah Pak Wito, sekarang saya stop main jaranan. Lah yo pripun to Pak Wito? Wis 2 tahun suwene ora eneng kepastian. Di suatu tempat ada pentas jaranan diperbolehkan, di suatu tempat ada pentas jaranan dibatasi dengan waktu. Pentasnya cuma di siang bolong, tapi kalau di malam hari tidak boleh. Ternyata dari kalangan mas-mas banyak yang sudah off atau stop main jaranan. Mereka semua itu lebih memikirkan atau lebih fokus kepada masa depan masing-masing. Ada yang lungo ke luar Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Irian, dan luar negeri. Saya rasa itu adalah jalan dan langkah yang tepat konco-konco. Dan untuk kalangan-kalangan sesepuh seperti para bopo, tukang diang, tukang menyan, tukang suwuk, dan lain sebagainya, juga lebih fokus pada pekerjaan masing-masing. Lebih fokus ngopani anak. Bahkan beberapa peralatan jaranan itu ada yang ditawakno atau didol atau dijual dengan harga yang murah-murah. Bahkan Pak D pun melihat beberapa gamelan itu pada tertumpuk ngangkrak bersebelahan dengan kandang wedhus. Nah konco-konco, di era sekarang kita semua itu memang harus cerdik, harus cerdas, dan harus pinter untuk menghadapi iklim dan suasana seperti ini, ya toh? Karena untuk kegiatan dan bidang seni sepertinya sudah tidak lagi menjamin atau bisa untuk kehidupan. Dengan video ini Pak D pun berpesan kepada adik-adik yang mungkin selama ini masih duduk di bangku sekolah. Andai kata adik-adik sekalian itu terjun di dunia jaranan, sebaiknya ya jangan kebablasan ya. Cukup sekedar untuk mengisi waktu kosong, sekedar untuk mengenali dan melestarikan budaya, karena kedepannya juga repot bila mana kita itu teledor goro-goro terlalu seneng pada jaranan, ya toh. Tetapi bila mana adik-adik itu berkeinginan di masa depan nanti bisa eksis, bisa hidup dari jaranan, sebaiknya harus menguasai betul tentang semua hal-hal yang ada kaitannya dengan jaranan. Umpamanya adik-adik bisa bikin gamelan jaranan, adik-adik bisa memainkan gamelan jaranan, bisa bikin slompret dan memainkannya, menguasai semua tarian pada jaranan, tahu dan bisa memproduksi peralatan pakaian jaranan. Terus setelah tahu itu semua, setidak-tidaknya bisa membawa akses jaranan itu, artinya
Bagaimanakah supaya jaranan yang kalian bentuk itu laku atau ditanggap uang? Jadi tidak hanya sekedar untuk nguri-nguri budaya. Ini bila mana adik-adik nanti bercita-cita akan menjadikan dunia seni jaranan untuk kehidupan. Paham toh? Tetapi bila mana niatnya itu hanya sekedar untuk sekedar hobi atau sekedar nguri-nguri budaya luhur atau sekedar untuk melestarikan budaya Jawa, ya sesempatnya saja. Karena teman-teman semasa Pak D banyak yang stop main jaranan. Mereka itu memikirkan golek bojo. Mereka itu memikirkan bagaimana langkah hidup saya setelah saya punya bojo. Terus oh iya, mumpung eling, pada kolom komentar itu banyak sekali yang tanya begini, Pak D, bagaimana ya supaya saya itu bisa ndadi, bisa kesurupan atau bisa mendem? Bahkan ada yang membantu menjawab seperti ini, gampang mas, kalau cuma bisa ingin mendem, beli saja anggur 2 atau 3 botol, saya jamin bisa mendem. Betul, santai ya mas ya. Dalam pembahasan ini bisa kita sambil guyon atau sambil bercanda. Ya mungkin pertanyaan atau kata-kata yang Anda gunakan itu adalah kata-kata mendem. Andai kata-kata yang Anda gunakan itu adalah ndadi atau kesurupan, mungkin ya tidak ada konco-konco yang menjawab dengan memakai anggur 2 botol. Bahkan pada komentar itu saya pun menambahkan, alangkah baiknya ditambahkan arak 2 gelas. Itu tadi niatnya guyon mas ya. Nah sekarang akan saya jawab dengan serius. Dengerin ya, perhatikan ya, jangan di skip. Bila mana konco-konco sekalian itu ingin dadi kesurupan dalam hal pentas jaranan, ya toh, dengerin ya. Berulang kali Pak D mengatakan untuk memulai gerakan dadi itu, bila mana bukan kamu sendiri yang memulainya utawa bukan kamu sendiri yang ngawiti, itu sampai subuh tidak akan kamu bergerak dengan sendirinya. Jadi pada detik-detik kamu harus memulai dadi, kamu harus berpikir begini, nanti kalau saya sudah mengawali dadi, artinya saya sudah tidak pantas lagi untuk merokok, saya sudah tidak pantas lagi untuk guyang-guyu, saya sudah tidak pantas lagi untuk lirak-lirik guyang-guyu karo bocah wedok. Harus berpikir seperti itu. Apakah harus Pak D praktekkan? Sekarang Pak D berikan contoh ya. Umpamanya detik ini Pak D mau dadi. Setelah pada detik-detik yang tepat untuk memulai, perhatikan baik-baik ya. Ya kita kecer-kecer seperti itu. Bila mana kamu sendiri yang bukan memulainya, ya ndak mungkin kamu akan kecer-kecer obah sendiri. Alangkah baiknya kamu sertai dengan tiba. Alangkah baiknya kamu sertai dengan jatuh tersungkur, dengan kejang-kejang seperti itu. Tapi kamu harus berusaha semaksimal mungkin agar semua penonton itu yakin dengan apa yang kamu lakukan. Karena kalau kamu tidak serius, nanti pasti penonton itu akan sweet-sweet, akan mengolok-ngolok, akan surak-surak, "Woi, ngapusi, jebule ngapusi." Karena kamu tidak bisa meyakinkan mereka. Nah setelah kamu memulai dengan cara seperti itu, nanti seiring waktu kurang lebih 5 atau 10 menit, pasti sugesti itu akan timbul dalam jiwamu. Terus dalam hatimu pun akan muncul sebuah emosi yang sangat tinggi. Yaitulah yang dinamakan dadi. Karena bila mana kamu sampai dadi kesurupan beneran, ya, bila mana kamu sampai ndadi kesurupan beneran, nanti ketua jaranan kamu itu yang repot. Bahkan untuk main berikutnya, ketua jaranan kamu itu selalu was-was dan khawatir pada kamu, karena kamu pernah menjalani ndadi kesurupan beneran. Sedangkan kita semua tahu yang namanya orang ndadi kesurupan serius itu benar-benar menyibukkan konco-konco, benar-benar membuat pusing si ketua jaranan. Jangan lupa di subscribe, di jempol video kali ini, serta tekan lonceng. Semoga video kali ini menambah wawasan dan bermanfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.